Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku udah kedatangan paket yang sangat spesial guys. Dan paket ini tuh adalah hewan untuk di kolam guys. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, aku kan punya kolam renang yang dijadiin kolam kura-kura. Dan itu tuh isinya kalau menurut aku sih terlalu sedikit guys, dibandingkan luas kolamnya yang cukup luas sih. Nah jadi aku tuh bercita-cita untuk mengisi banyak hewan di sana, yang pasti kura-kura ya guys. Dan ini adalah salah satunya guys. Jadi nanti kita bakal isi secara berkala aja, kayak nambah lagi kayak gitu guys. Supaya terasa aja gitu guys, kita menambahkan hewannya ke dalam kolam. Dan hari ini tuh sebenarnya udah malam karena tadi aku abis muter-muter ya guys ya, buat belanja tentang aquascape. Jadi aku tuh bakal bikin aquascape nih guys, tapi aku masih bingung sih bakal kayak gimana buat aquascape-nya. Yang pasti aku bakal buat semaksimal mungkin, dan temen-temen yang kepo nih nanti bakal aku upload di next konten ya guys. Oh ya guys, ini tuh paketan aku lupa dari mana. Yang pasti packingannya kalau menurut aku ini cukup bagus. Bisa dilihat di sini ya, ada lubang-lubang kayak gini. Ini pastinya buat sirkulasi si kura-kuranya supaya dia bisa bernafas dengan enak guys. Terusnya kalau dipegang-pegang juga ini paketnya cukup berat ya. Bukan berarti kura-kuranya berat, tapi kalau menurut aku sih ini mungkin yang ada di dalam packingannya juga berat guys. Dan biasanya kayak gitu tuh bagus ya. Sekarang aku mau langsung aja buka pakai ini dia. Ini adalah cutter guys. Tapi ini cutternya salah deh kayaknya. Ini mah nggak ada ininya Jo. Salah. Oke, jadi ini dia guys. Ini adalah cutter tidak berkarat. Cutter tidak berkarat. By the way guys, ini cutter tidak berkaratnya juga udah benar-benar pendek. Karena kemarin tuh sempat berkarat, terus sama aku dipotong supaya tidak berkarat lagi. Soalnya kemarin nggak sengaja aku lupa waktu lagi hujan, ini si cutter ketinggalan di atas guys. Jadi kena hujan, besoknya langsung berkarat deh. Udahlah, itu nggak penting ya. Sekarang kita langsung aja buka isi paketnya guys. Oke guys, sekarang kita langsung aja buka ya. Di sini tuh udah ada kardus yang cukup berat dan cuman pakai lakban aja seperti biasa ya guys. Ini kalau menurut aku sih packingannya cukup bagus guys. Tapi ini bingung nih, ini di mana ujungnya ya? Ini soalnya dia dari kardus yang bukan kardus biasa gitu guys. Jadi kardus yang mau bener-bener disusun sama dia. Bukan kardus yang udah beli jadi gitu loh. Disusun jadi kayak gini guys bentuknya. Ya, pokoknya kita buka isinya. Nih, terpaksa kita harus buka sama kardus-kardusnya nih, soalnya aku nggak tahu nih ujung dari lakbannya di mana. Oke guys, tuh bisa lihat di sini. Ini ada koran, biasa ya guys, pakai koran begini supaya tidak terguncang-guncang. Oke, itu bagus guys packingnya, mantep lah. Pakai koran kayak gini. Terus ini juga ada macam kardus-kardus. Ini bagus banget supaya si kura-kuranya tidak terlalu terguncang-guncang. Karena ada bahaya juga guys kalau misalnya kura-kuranya terguncang di tengah jalan ya. Ada beberapa kasus yang dianya waktu datang luka-luka, kukunya pada patah, terusnya juga malah ada yang sampai meninggal gitu guys. Nah ini kita taruh dulu ya, dan ini adalah kura-kuranya guys. Saya lihat di sini, ini adalah kura-kura apa yo? Bisa kelihatan nggak dari luar? Belum ya, belum kelihatan ya. Kita buka dulu aja guys. Ini aku penasaran juga nih isinya nih. Salah guys. Ini pakai lakban begini juga aman banget, apalagi pakai Tupperware ya guys ini ya. Terusnya di sininya juga dibolong-bolongin lagi supaya sirkulasinya nambah bagus. Kita langsung buka ya. Agak susah nih. Oke guys, bisa lihat sini. Ini adalah kura-kura. Galak. Galak guys. Ini adalah kura-kura leher panjang ya. Oke, ini galak dah. Guys. Galak ini guys. Ini galak guys. Galak ini guys. Tapi ini agak galak nih kayaknya nih. Kita taruh dulu bentar ya. Sakit. Oke guys, jadi ini adalah kura-kura leher panjang si Benroki ya guys. Nih, ini ukurannya udah lumayan besar segini, sekitar 13 sampai 14 cm. Dan ini udah aman banget. Palanya panjang banget. Hampir nyundul. Aku baru pernah guys. Begitu sih. Aku baru pernah kalinya punya leher panjang yang segede ini. Biasanya baby Nani? Galak loh ini. Kaget lah sih seperti dia guys. Ini kayaknya dia agak kaget dan dia belum adaptasi juga. By the way guys, kemarin sebenarnya ada kabar ya kalau misalnya kura-kura leher panjang, bukan yang ini sih, Chelodina McCordy ya guys. McCardy atau McCordy, aku agak lupa, kayaknya McCardy sih. Chelodina McCardy itu tuh adalah kura-kura leher panjang Pulau Rote. Kalau teman-teman tahu ya, jadi Pulau Rote itu ada di Nusa Tenggara Timur. Mau gigit ya. Nah guys, jadi kemarin itu dunia mendapat kabar kalau misalnya kura-kura rote itu udah punah guys. Tapi punahnya itu baru di alamnya. Kalau misalnya kita cari di dunia ini mungkin kayak di kebun binatang atau di kayak balai konservasi kayak gitu-gitu mungkin masih ada guys. Dan ada rencana juga bakal ngambil si kura-kura pulau rote ini. Jadi masih ada nih beberapa di Singapura. Nanti tuh bakal diambil sama Indonesia. Jadi dari BKSDA NTT-nya itu ngomong, beliau tuh bakal ngambil nih si kura-kura leher panjangnya dari Singapura, nanti datang ke Indonesia, terusnya diadaptasikan dulu di Kupang selama
kurang lebih 3 bulan, dan setelah itu baru dilepas liarkan lagi di alam aslinya guys. Nah, aku selalu berharap ya, dan kita juga selalu berharap semoga hewan-hewan yang langka itu atau hewan-hewan yang hampir punah itu bisa lestari terus. Dan hewan-hewan yang kayak gini nih, walaupun ini si Ben Rocky ini tuh masih banyak ya guys ya, masih bisa dipiara sama kita lah karena belum appendix. Nah, kayak gini juga bisa jadi kedepannya itu bakal punah guys kalau misalnya kita nggak lestarikan. Pokoknya kita harus benar-benar memikirkan lah melestarikan hewan-hewan yang masih ada guys. Dan yang terancam punah nih, yang udah mau punah, teman-teman baiknya sih jangan piara ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman piara yang punah, seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya nih misalnya ada konsumen nih, teman-teman mau beli, terus nanti sellernya mau jual, terus pas dijual dia udah kebeli, pasti dia merasa senang, terusnya dia bakal cari lagi, terus ntar dijual lagi. Dan biasanya tuh guys, kalau hewan-hewan kayak gitu tuh suka tangkapan liar, makanya nanti di alam liarnya juga benar-benar keganggu guys populasinya. Nah, intinya kayak gitulah, stop pelihara binatang yang langka ya guys. Oke, sekarang aku mau sedikit bahas lagi nih. Ini bener galak loh guys. Soalnya biasanya kalau kura-kura yang aku pernah piara leher panjang nggak kayak gini. Ini kalau misalnya kita lihat dari warnanya, ini cukup dibilang cerah nggak sih? Ini biasa sih guys. Warnanya coklat ya. Kayaknya harus dilihat kesini aja deh. Kita nggak bisa sambil angkat nih guys. Ini warnanya dia coklat gelap. Emang biasanya si Ben Rocky kayak gini sih. Terus kalau dilihat-lihat juga ini kayaknya skewed-nya juga aman sih guys. Ada 13 skewed ya. Biasanya nih pengalaman aku, kura-kura yang paling acak adut itu si skewed-nya itu si Ben Rocky guys. Atau kura-kura layar panjang semuanya lah yang pernah aku lihat ya. Karena layar panjang itu nggak cuma si Ben Rocky, ada Parkeri juga, terus ada Remani juga, terus ada beberapa juga guys. Nah, kalau di Indonesia itu yang tadi Pulau Rote sama layar panjang Papua guys. Itu dua-duanya udah langka. Pokoknya mau semua pun aku lihat di fotonya, dia skewed-nya biasanya suka acak adut. Nah, ini kebetulan 13 skewed dengan bagus guys. Oh, mantap nih. Oke, ini berisik banget. Di situ juga sebenarnya ada hewan aku tuh, si Gugu tuh. Dia dinyalain lampu UVB-nya, kayaknya belum dimatiin. Jadi dia agak keganggu matanya, makanya dia agak rewel. Dan sebenarnya guys, aku juga mau sedikit curhat, nanti aja deh kita curhatan di kolam ya guys. Kita mau langsung aja nih masukin dia yang galak ini. Oh ya guys, ada satu hal lagi yang menurut aku unik di si Ben Rocky. Bisa dilihat di sini lehernya panjang ya. Ekornya pendek. Pendek banget. Palanya bisa sampai belakang mau gigit aku guys. Ekornya pendek banget. Emang si Ben Rocky itu ya, atau kura-kura leher panjang lainnya, itu tuh pendek banget kayak gini. Kayak cuman ya seadanya aja gitu ekornya. Yang penting dia bisa mungkin guys. Yang penting dia bisa bereproduksi. Ya cuma segini doang. Aja mau jantan mau betina sama. Tapi palanya panjang banget. Itu mungkin dia ngimbangin ya, palanya panjang, ekornya pendek. Oke, di sini juga kukunya aman. Dah, ini sebenarnya mulus sih guys. Bagus lah. Cuman emang agak galak guys. Sekarang kita langsung aja yuk masukin dia ke kolam. Oke guys, kita udah di kolam dan di malam hari ya. Ini kedengeran suara jangkrik dari tadi karena emang pun piara jangkrik ya. By the way, di sini juga ada tangga guys. Ini sebenarnya orang tua aku tuh lagi ngecat di sebelah sana, pokoknya lagi dicat semuanya. Jadi di sini sementara ditaruh tangga guys. Ini galak loh, dari tadi mau gigit aku guys. Ada jari aku ya kayak gini ya. Jadi tadi mau gigit. Dan emang si leher panjang ini jangkauan gigitnya itu benar-benar panjang, tapi tidak mengagetkan seperti CST. Tuh, kalau leher panjang emang kan udah panjang ya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia gigit pun udah kelihatan gitu guys, jangkauannya semana. Kalau CST dia kan nggak panjang ya lehernya ya kayak biasa aja, karena bisa memanjang gitu. Jadi lebih kaget kalau CST guys. Lebih bisa dihindari lah di sini kena gigitannya ya. Cuman kalau menurut aku sih kegigit sama dia emang nggak terlalu sakit, tapi ada rasanya lah lumayan guys. Kita langsung aja masukin dia ke dalam kolam ya. Oke, bismillah. Nih guys. Oh, lihat palanya. Tuh, panjang banget. Terus dia emang begini-gini guys, kayak jerapah ya. Kita mau langsung masukin ya. Ini kita masukin ya ke daratan. Jadi ini kan ada kayu nih, kita bakal taruh di kayu ya. Bismillah. Serah dia mau kayak gimana. Dan dia langsung berenang guys. Wow, ini bagus banget sih. Kalau aku suka sih guys ngeliat dia di kolam ya. Kelihatannya juga indah banget. Terus kayak pemandangan baru gitu guys di kolam. By the way guys, si Ben Rocky ini juga atau kura-kura leher panjang, dia tuh kalau menurut aku sih jago banget buat berburu hewan guys, atau berburu ikan ya biasanya ya. Bisa lihat tuh di bawah, dia masih mencoba buat beradaptasi seperti biasa ya guys. Aku mau ngasih lihat dia lebih dekat guys. Oke guys, jadi ini adalah kondisi leher panjang aku yang ada di kolam. Ini kayaknya dia masih belum beradaptasi guys, makanya dia masih belum berenang-renang. Sebenarnya kalau misalnya si Ben Rocky ini atau si leher panjang, dia itu masuknya semi akuatik yang dominan di air.
Jadi dia bakal jarang banget buat baskingan gitu guys. Jadi ini kan ada baskingan kecil ya, ini ada juga, di sini juga ada, dan mungkin nanti aku juga bakal buat baskingan lagi guys, pakai paralon kayak gini, mau DIY lah, aku lagi mikirin gimana. Dan dia tuh bakal jarang naik ke baskingan. Andai kata kita coba ya naikin dia ke baskingan, dia biasanya langsung lari buat masuk ke air lagi. Tuh, dia bakal langsung nyari air lagi, dia langsung nyemplung lagi guys. Dan di sini sebenarnya ada satu hal yang aku mau ceritain tadi guys, yang benar-benar ancaman yang ada di sini, yaitu dia guys, si bulls ya. Jadi bulls ini kan adalah bulls dogane aku, dan sebenarnya jujur aja guys, di sini tuh aku awalnya ada 3 bulls, ada si bulls, terusnya ada yang amida, dan ada dogane yang kecil juga kan. Dan itu 2 ekor bulls tuh sekarang udah nggak ada, dan dua-duanya itu sama ciri-cirinya guys, yaitu habis dihajar sama dia. Jadi banyak banget luka-luka waktu dia meninggal. Dan ya memang gara-gara dia guys. Soalnya dia itu kalau ke bulus lain galak, dan dia itu lebih unggul dibanding bulus yang lain. Bisa dilihat di situ kepalanya kan dia gede banget ya guys. Makanya si amida itu kan dia walaupun ukurannya lebih gede dikit, tapi ukuran kepalanya gedean dia nih. Jadi kalau misalnya saling menggigit, pasti damage-nya ya atau kerusakannya lebih gede dia. Makanya pada mati guys. Dan dia walaupun berantem nggak terluka. Makanya aku bingung nih antara mau aku hibahin atau sama aku mau dipindahin ke tempat lain. Dan kalau misalnya dilihat-lihat emang dia diem-diem aja ya, kalem-kalem aja. Kita pegang juga dia nggak terlalu gimana-gimana, kayak santuy-santuy aja tuh. Paling dia cuman ya agak berontak dikit lah, tapi nggak ngelawan guys. Tapi kalau misalnya udah ketemu sama hewan lain, dia tuh mirip sama Monmon, dipegang jinak berantem jago nih kayak dia nih. Aku juga jadi khawatir, takutnya kura-kura yang lain lama-lama dihajar juga sama dia guys. Pokoknya kayak gitu ya. Di sini juga ada beberapa kura-kuraku. Tuh, ada Cinemis di sini. Pokoknya ada stingpot juga di sana dan yang lain-lain ya guys. Tapi lagi pada di balik sana, kita nggak akan ganggu mereka karena ini udah malam. Guys, bentar. Sebelum aku akhiri ini video, aku udah masukin sebenarnya sih itu si kura-kuranya di sana. Cuman aku agak penasaran sih guys. Tadi kan dia agresif ya, agak galak ya. Nah, biasanya kalau misalnya hewan-hewan yang agak galak kayak gitu dikasih makan, biasanya dia agak rakus guys. Walaupun ini kan dia baru dateng ya, kemungkinan sih dia nggak makan. Tapi aku masih kepo nih, kira-kira kalau misalnya kita kasih makan. Jadi aku bakal kasih makan beberapa hal. Di sini ada ulet Jerman, mungkin ntar bakal kita coba kasih ulet Jerman, sama ada ikan mas guys. Soalnya pengalaman aku ya, si Benroki ini aku pernah kasih pelet gimana juga, dia kayak nggak suka pelet guys. Jadi dia lebih suka hewan-hewan yang hidup. Karena aku bakal mencoba buat nyiapin dulu si kontainernya. Aku bakal siapin kontainer, terus aku bakal ambilin ikan mas yang ada di sini, karena aku juga bakal ngambil ikan mas yang ada di kolam guys. Dan bakal kita coba cek makan dia, kira-kira dia rakus atau enggak guys. Oke guys, di sini kita udah mencoba buat menangkap ikan. Ini aku udah nyiapin kontainer kecil buat dia. Ini ikannya ada berapa ekor ya? Mungkin ada 7 ekor atau 8 ekor guys. Dan sekarang aku mau langsung aja ambil si Benrokinya ya guys, atau si kura-kura leher panjang yang tadi. Mana dia ya? Oh ini dia guys. Set, gampang sekali kita ambil. Dan ini adalah yang tadi guys, si Benroki ya. Aku naik dulu deh. Aku penasaran sebenarnya guys, kalau misalnya dia dicoba dikasih makan ikan mas, dia bakal ngejar atau dia bakal gak mau guys. Kita langsung aja cek makan dia sekarang guys. Guys, sekarang kita mau langsung aja masukin ya. Oh ya, by the way, ini belum dikasih nama nih. Aduh, sakit ya, tajam banget guys. Ini belum dikasih nama. Kalau teman-teman ada saran buat nama dia, si Benroki ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita mau langsung aja masukin, bismillah. Oke guys, kita lihat gimana reaksi dia. Apakah dia bakal makan? Oh, guys, kata aku juga dia rakus. Kan, bisa dilihat tadi juga dia makan ya. Dia baru nyampe loh, tapi dia langsung makan loh guys. Agak jarang sebenarnya kura-kura yang baru nyampe langsung makan. Dan dia adalah pemburu yang jago. Kepala dia bisa panjang, bisa dihentakin. Jadi dia jago banget kalau berburu guys. Tuh kan, jago banget dia berburu. Dia langsung ambil lagi. Wah, sumpah ini bakal ngabisin ikan banyak sih di kolam aku sih ini. Oh, tuh dia lagi muter-muter, lagi mencari lagi, menarget mangsanya. Dia masih bingung sekarang. Oh, dia lagi nelen tuh guys. Karena dia juga ya, karena lehernya panjang, jadi nelennya juga dia agak lama gitu guys. Jadi dia dimakan, ntar dia nelen dulu, kayak masuk ke sini, baru nanti dia udah siap buat nelen lagi. Oh, hentakannya lumayan ya guys. Kalau menurut aku sih dia adalah salah satu kura-kura yang paling jago juga berburunya. Soalnya dia bisa menghentakkan lehernya kan. Jadi kayak ular guys, bener deh. Kalau ular mau nge-strike kita, tuh kan dapat lagi dia tuh. Kalau ular mau nge-strike itu biasanya kan kayak huruf S gitu ya guys. Pas huruf S kita harus hati-hati tuh, pasti dia si ular tuh bakal nge-strike sama kayak dia.
Kalau dia mau nge-strike, dia bakal kepalanya jadi dikerutin dulu, jadi huruf S. Dan nanti kalau misalnya dia udah siap, dia strike. Mirip banget sama ular. Makanya ini suka dipanggil juga kura-kura leher panjang atau kura-kura leher ular. Tuh guys, tuh kayak S dan langsung dihap. Tapi dia nggak dapet momennya tadi nih. Lagi mencari dan hampir kena. Wow, ini seru sih. Kita seru guys melihat dia berburu ya. Wow, ini bener sih aku nggak salah nih beli kura-kura ini guys. Benar-benar bisa menghibur kita juga nih kalau misalnya dia lagi lapar nyari makanan, berenang-renang nih, ngeliatin ikan. Tuh guys, ini biasanya kalau ada hewan kayak ikan gini jadi mangsa dia dan dia warnanya orange kayak beda sendiri, biasanya dia diarah guys sama kura-kuranya. Tuh, tapi dia bisa menghindar ya. Nih deket dan oke, belum kena. Jadi kayak gitu guys, kita bisa menyimpulkan lah ya dari sini kalau dia itu nggak ada malunya, nggak ada adaptasinya, baru nyampe, ini 2 hari di jalan nih guys, baru nyampe langsung makan. Kelihatan dari karakter yang tadi agak galak, bisa kalau agak galak ya dia suka lebih rakus dibanding yang nggak galak. Oke, tuh. Jadi kayak gitu guys. Ini sebenarnya masih ada ulet Jerman di sini. Aku penasaran buat kasih dia. Biasanya sih aku kalau nggak ngasih ulet Jerman, bentar, apa tuh? Ada kecoa Amerika guys. Ada kecoa Amerika dia. Ini adalah kecoa Amerika. Jadi ini kecoa yang invasif ya Jo. Ini dari Amerika kan, bener kan? Iya. Ini kecoa Amerika nih. Dulu nih pernah dikasih tahu sama si Ajul. Coba cek kecoa Amerika, pas aku lihat ini dia hasilnya guys. Kecoa kampung di sini ya. Yang suka ada di Indonesia nih dari Amerika nih. Dia invasif kayaknya dari sini ya, dari perdagangan, dia lewat kapal kali gitu kali ya Jul. Iya. Bisa jadi kayak gitu sih guys. Tapi sekarang jadi banyak banget nih dan menjijikan ya. Jujur aja nih kalau kecoa yang kayak gini lebih menjijikan dibanding kecoa dubia kayak gitu guys. Apalagi dia bisa terbang. Kalau udah terbang itu sudah sangat mengerikan. Walaupun aku sendiri sih nggak terlalu jijik sih guys sama kecoa. Oke, kok malah jadi ke kecoa ya? Kita langsung aja lanjut nih. Kita mau coba kasih. Keluar dia. Masuk lagi dia, gimana sih? Keluar lagi dia. Nih kita mau ambil guys. Di sini udah ada ulet Jerman ya. Kita ambil dikit aja segini. Karena mau ngecek doang guys, dia mau makan atau enggak ya. Bismillah. Kita coba kasih ulet Jerman. Oh kan, dia juga suka. Biasanya emang kayak gitu guys. Kalau misalnya dia udah mau makan ikan yang susah ditangkap, ulet Jerman yang gampang ditangkap pasti dia hap juga. Oke, dia sangat amat rakus. Ini keren sih. Kita bisa lihat juga dia dari sini guys. Tuh. Tapi agak butek. Tapi mantap sih. Mantap banget. Kalau dilihat-lihat mukanya kayak senyum ya. Kayak baik banget mukanya guys. Tapi dia predator yang sangat amat mantap nih. Di habitatnya juga mungkin sebenarnya dia itu kalau soal memangsa kayaknya nggak akan susah sih. Sip, mantep guys. Oke guys, jadi mungkin segitu aja. Kita udah lihat dia makan dan hasilnya dia sangat amat rakus. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada saran buat nama, tulis di kolom komentar buat namain si Ben Rocky yang rakus ini guys. Yaudah guys, jadi mungkin segitu aja video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan ini si Ben Rocky juga masih makan. Mungkin aku tungguin dulu sampai dia selesai makan, ntar kita masukin lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Bye bye si Ben Rocky. Hey.